Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini atau malam ini, Jumat malam Sabtu, malam yang ke-10 dari Ramadan, bulan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat Isya, Tarawih, Witir secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islam ilmiah di Masjid Al-Unta Balong, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Unta Balong yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema pada kesempatan kali ini adalah kiat menggapai keberkahan Ramadan. Sebelum kita membahas tema ini, maka kita ingin bahas tentang berkah dulu. Apa itu berkah di dalam agama Islam dan juga berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah artinya adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Berkah dalam bahasa Indonesia juga bisa dengan berkat. Berkah bisa juga dengan kata berkat. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkah mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka kalau kita katakan keberkahan Ramadan, berarti Ramadan itu mempunyai kebaikan yang banyak dan terus bertambah, dan itulah yang ingin kita capai dan gapai di dalam Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah yang berada di Bakkah, nama lain dari kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi yang mempunyai kitab tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, mengatakan
ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair. Allah menjadikan kota Bakkah yang di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalamnya lagi ada Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, penuh dengan berkah. Kenapa? Karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Seperti salatun fi al-Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fi ma siwa. Salat satu dari mulai takbiratul ihram sampai salam di Masjidil Haram sama pahalanya dengan 100.000 sholat di masjid-masjid lain. Yang mana kalau kita hitung 100.000 sholat itu, satu harinya 5 sholat, sebulan 150, setahun 1.800, 3 tahun 5.600, belum sampai 100.000. Para ulama mengatakan 100.000 itu sampai 55 tahun 6 bulan 20 hari. 55 tahun 6 bulan 20 hari. Itulah makna berkah, pahalanya yang banyak dan terus bertambah. Berarti bulan Ramadan berkah, berarti pahalanya banyak dan terus bertambah. Ini sebagaimana wasiat yang saya sampaikan tadi. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Ini arti berkah yang pertama. Dia pahalanya banyak dan terus bertambah. Semakin mau berakhir semakin bertambah. Adapun makna berkah yang kedua adalah yaitu subutul khair wa dawamuhu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Dari mulai malam pertama Ramadan sampai detik terakhir Ramadan, keberkahannya terus ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna fil ard masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wasiatkan kepada orang-orang yang lemah di timur bumi dan di barat bumi yang kami berkahi di dalamnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menafsiri kata berkah dalam surat Al-A'raf ayat 137 ini mengatakan allati ja'alnal khaira fiha tsabitan wa da'iman li ahliha. Kami jadikan kebaikan di dalamnya tetap dan terus menerus. Maka berkah maknanya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Ramadan syahrul mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti bulan yang kebaikannya tetap dan terus menerus. Nah, itu yang ingin kita capai. Bagaimana caranya mendapatkan keberkahan itu? Keberkahan yang artinya pahalanya banyak dan terus bertambah. Seperti pahala-pahala di dalam bulan Ramadan yang paling utama, diampuni, maghfirah. Paling utama itu di dalam bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan Ramadan syahrul maghfirah. Dan Rasulullah SAW sudah menegaskan itu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian mengatakan amin. Amin lalu amin. Kemudian beliau ditanya, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin amin amin. Wahai Rasulullah, engkau
ketika naik ke atas mimbar dan engkau mengucapkan, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Ada apa? Karena tidak biasa beliau mengucapkan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, faqala man adraka Ramadan, raghima anfu rajulin man adraka Ramadan fa'ab'adahu Allah fadakhala an-nar." Semoga hidung seseorang tersungkur ke tanah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah itu artinya secara bahasa Arab adalah dzalla wa khaziya wa khasira. Dia hina, dia rendah, dia rugi, sebenar-benar kerugian. Mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni, kemudian dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian qul amin, kata Jibril, ucapkan amin. Maka faqultu amin, aku pun mengucapkan amin. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan adalah bulan maghfirah. Itu yang ingin kita capai. Apa kiatnya? Nanti kita bicarakan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman, berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang telah lalu. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang tarawih di malam Ramadan, diampuni karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Ini keberkahan Ramadan. Ini yang ingin kita capai. Bagaimana caranya mendapatkan keberkahan itu? Maghfirah Allah. Dan kita sangat memerlukan itu. Apalagi yang sudah berumur 40-an lebih, yang sudah tercampur-campur mana yang halal, mana yang haram, tidak bisa untuk ngitung-ngitung dosa lagi. Macam-macam sudah dikerjakan, macam-macam. Ya, macam-macam sudah dikerjakan. Maka pengampunan sangat diperlukan oleh seorang hamba. Makanya keberkahan Ramadan salah satu yang paling utama adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza istanaba al-kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumat kepada Jumat lainnya, bulan Ramadan kepada Jumat lain, bulan Ramadan lainnya, menghapuskan dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Maghfirah, keberkahan Ramadan paling besar salah satunya adalah maghfirah, bulan ampunan. Dan maghfirah mempunyai 3 makna. Yang pertama yaitu ditutupi dosa. Jadi kalau kita berdosa, aib dosa kita itu tidak terlihat oleh orang. Ada seorang ulama besar hidup di abad ke-3 Hijriah, Ibnu Aun, Abdullah bin Aun rahimahullah. Beliau mengatakan, "Asbahtu walam adri ayyul ni'mataini afdal." Aku pernah masuk suatu pagi dan aku tidak tahu mana yang lebih besar dari 2 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Yang pertama, dakhaltu fil Islam, masuk dalam agama Islam. Yang kedua adalah dzunubun satarahallah falam yu'ayyirani ahadun biha. Yang artinya dosa-dosa yang Allah tutupi aib dosa tersebut untukku, sehingga tidak ada seorang pun yang mencelaku atas dosa tersebut. Itu maghfirah. Diambil dari kata-kata ghufr, ghain fa ra, yang artinya penutup. Makanya Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah, beliau tawaf di atas onta, wa ala ra'sihil mirfar, di atas kepalanya
ada mighfar, penutup kepala perang beliau. Maka arti maghfirah adalah penutup dosa, dan itu berkah Ramadan. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan terutama saat sendirian, kemudian Allah tidak beritahukan itu kepada orang banyak. Allah tutupi dosa itu. Itu arti maghfirah. Itu keberkahan Ramadan. Dan itu yang ingin kita capai dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, arti maghfirah adalah penghapusan dosa. Nah, di sini ada dua makna. Penghapusan dosa, apakah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dihapuskan dari buku catatan amal kita? Ada makna yang pertama seperti itu. Ada makna yang kedua, penghapusan dosa, yaitu siksanya dihapuskan oleh Allah, karena nanti buku catatan tersebut tetap akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh para ulama rahimahumullah, dan itu bahasa saya yang dikuatkan oleh para ulama sebagai adab saya sebagai para ulama kepada para ulama, karena kita tidak berhak untuk menguatkan sebuah pendapat, kita mengikuti ulama yang mengikutkannya, yang menguatkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kita akan tetap diperlihatkan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. "Tsumma yad'u kanafahu alaihi fayasturu rabbuh." Lalu Allah meletakkan penutup pada hamba tersebut, dan Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara hamba dengan Allah pada saat itu. Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Si hamba tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb, bala ya Rabb." Iya, itu dosaku, iya itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia menetapkan seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya pasti dirinya binasa karena dosanya sudah ketahuan. Nah, ini dalil bahwa yang dihapus bukan pencatatan amal, tetapi yang dihapus siksanya, dan itu pendapat yang dikuatkan. Sampai Allah mengatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Dosa-dosamu itu di dunia sudah aku satarku, hapus, dan aku akan ampuni engkau. Wa ana aghfiruha. Ini arti maghfirah yang kedua, yaitu tidak akan aku siksa atasnya. Inilah yang sesuai dengan surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri, berbuat dosa, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah memberi maghfirah atas dosa-dosa seluruhnya. Maghfirah di sini maksudnya adalah apa tadi? Dihapus siksa. Ini makna maghfirah yang kedua. Dan itu keberkahan Ramadan. Makna maghfirah yang ketiga, yaitu diganti dosa dengan pahala. Dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali yang bertobat, beriman, beramal saleh, dan merekalah orang-orang yang digantikan dosanya dengan pahala, dan Allah Maha Pemberi maghfirah. Nah, itulah keberkahan Ramadan. Bagaimana kiat kita mendapatkan keberkahan Ramadan ini? Yang salah satunya adalah ampunan tadi, yang sangat luar biasa.
Belum lagi Lailatul Qadar yang sudah saya jelaskan tadi sebelum berbuka, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan di sana masih banyak makna lain. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu makna 4 yang saya sebutkan tadi adalah keberkahan Ramadan. Belum lagi ada pembebasan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Walillahu taqa minan nar wa dzalika kullu laila. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Itu keberkahan Allah. Belum lagi diampuni, dikabulkan doa, karena bulan Ramadan adalah syahrud du'a. Dan itu semua keberkahan Ramadan. Nah, bagaimana kiat mendapatkannya? Yang pertama, harus meyakini dengan tanpa keraguan sedikit pun bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Ini yang harus kita yakini baik-baik, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau ingin dapat keberkahan Ramadan, wajib mengagungkan Ramadan. Salah satu kiatnya meyakini Ramadan bulan penuh berkah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menyebutkan satu bulan dalam hadis yang sahih yang disifati dengan penuh berkah kecuali Ramadan. Maka inilah nama yang paling nyunnah sesuai dengan sunnah untuk Ramadan. Inilah gelar yang paling sunnah untuk bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Walhamdulillah, di zaman sekarang, zaman media sosial, akhirnya sunnah ini tersebar. Yang dulunya orang menyebut bulan suci Ramadan, sekarang sudah berubah, Ramadan mubarak. Selamat datang Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Sedikit menyimpang dari tema kita, dan kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, hadzal hadits huwa al-asl fi tahniati dukhuli Ramadan. Ini adalah dasar, ini adalah hadis sebagai dasar untuk mengucapkan selamat atas masuknya bulan Ramadan. Boleh mengucapkan selamat atas masuknya bulan Ramadan, dan ini yang paling pantas kita untuk selamati datangnya. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Semoga Allah memberikan taufik untuk beramal ibadah dalamnya. Sebarkan itu, dan itu yang paling pantas untuk kita sambut. Selamat datang Ramadan, bukan yang lain-lainnya. Baik, ini kiat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan hanya 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Tujuannya untuk apa? Agar menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan waktu terbuang percuma tanpa ada ibadah yang giat yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Khawatir nanti masuk ke dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Dalam lafaz lain riwayat Imam Tirmidzi, yang awal saya sebutkan riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala Ramadhan thumma salakha qabla an yughfara lah." Seseorang benar-benar hina, rendah, merugi
masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu kepadanya bulan Ramadan, dan sebelum dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan waktu dalam bulan Ramadan. Kiat yang kedua, memperhatikan waktu dan meyakini Ramadan cuma 29 atau 30 hari, tidak akan pernah lebih. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha," yakni 30. Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, yaitu 30 hari. Tsumma wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Kemudian beliau bersabda lagi, dan seperti ini, seperti ini, seperti ini, yakni 29, yaitu 29 hari. Antara itu saja. Sekarang kita tidak terasa malam yang ke-10. Begitulah waktu. Waktu itu mempunyai beberapa sifat yang sangat mendasar. Yang pertama, waktu bagi seorang muslim modal hidup. Modal sebagaimana seorang pedagang, pengusaha, pebisnis perlu modal untuk menghasilkan keuntungan. Maka bagi seorang muslim waktu adalah modal. Jika waktu habis, tidak bisa berusaha, berdagang, berbisnis. Jika waktu sudah habis, tidak bisa beramal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Yang artinya, jika datang kepada salah seorang dari orang kafir kematian, maka mereka akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku." Ngapain? Agar aku bisa beramal saleh, apapun amal salehnya yang sudah aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Itulah ucapan yang sering dia ucapkan pada waktu-waktu yang terdahulu. Surat Al-Furqan ayat 100. Ini para ikhwah, tidak akan mungkin. Waktu modal hidup. Maka jangan sampai modalnya habis tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Jangan sampai Ramadannya habis tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Sifat waktu yang lain diantaranya waktu sangat cepat berlalu. Tidak terasa nih, malam ke-10. Seakan-akan baru kemarin kita buka puasa bersama. Betul apa betul? Waktu sangat cepat berlalu. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang manusia tertipu. Tertipu dalam bahasa hadis ini menggunakan kata-kata maghbun. Ghabnun. Dan maghbun tidak digunakan kecuali saat seorang berjual beli. Kata maghbun tidak digunakan kecuali saat seorang berjual beli. Seorang pedagang maghbun saat dia menjual barang terlalu murah. Seorang pembeli maghbun saat dia membeli barang terlalu mahal. Maghbun, dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama yaitu as-sihhah wal faragh. Yang kedua adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu yang luang. Maka waktu sangat cepat berlalu. Dan yang ketiga, jika sudah datang tidak akan pernah bisa kembali. Pian bayar malam 9 malam yang sudah lewat dengan emas sebesar bumi dan seisinya, tidak akan pernah bisa kembali. Itulah karakteristik waktu. Dan ini sudah diisyaratkan oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Allah mempunyai hak yang dikerjakan di siang hari dan tidak diterima oleh Allah di malam hari. Jangan tunda-tunda waktunya. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, at-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda amal itu adalah modal orang-orang bangkrut. Nunda, jangan ditunda-tunda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, gunakan waktu sebaik-baiknya karena dia sangat cepat berlalu. Kemudian yang keempat, waktu salah satu sifatnya adalah jika tidak digunakan untuk kebaikan, pasti tergunakan untuk keburukan. Pasti. Nggak ada pilihan ketiga. Jika tidak digunakan untuk kebaikan, pasti digunakan untuk keburukan. Dan seorang muslim, jika ingin melihat dirinya sedang diberi petunjuk oleh Allah, lihat dia dengan waktunya. Apakah dia menggunakan waktunya sebaik-baiknya atau tidak? Seorang muslim tahu Allah sedang tidak peduli dengan dia, lihat dia dengan waktu. Lihat perkataan Saif Al-Yamani, inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'. Sesungguhnya tanda seorang hamba sedang diacuhkan oleh Allah, tidak diperdulikan oleh Allah. Allah membuat dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada faedah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat membenci orang yang khalian sabahlalan, kosong, tidak mengerjakan sesuatu, sabahlal, proletar, tidak mengerjakan apapun, tidak bermanfaat untuk dunia apalagi akhirat. Umar bin Khattab mengatakan, inni la akrahu an ara rajulan khalian sabahlalan la fi amali dunya wala akhir. Aku sangat membenci seseorang yang kosong, tidak mengerjakan apa-apa. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah di dalam bulan Ramadan. Baik. Sekarang kiat yang selanjutnya. Ini penting. Yaitu kiat fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, kita harus paham betul fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah Ramadan tujuannya bertakwa. Maka kalau bulan Ramadan tidak bertakwa, berarti tidak kena tujuan Ramadan. Ayat-ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 187. Takwa. Puasa tujuannya bertakwa. Bagaimana saya sebutkan tadi khutbah Jumat, perkataan Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Anna-s-sawma min akbari wasailit taqwa lianna fihi imtithalul awamir wajtinabun nawahi." Puasa termasuk sarana paling terbesar untuk bertakwa karena di dalamnya mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Maka harus kita paham betul, Ramadan ini adalah bulan bertakwa. Siapa yang Ramadannya tidak bertakwa padahal dia puasa, maka pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Itulah rahasia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kam min sha'imin hadduhu min siyami illal 'atash
Berapa banyak? Dan berarti sangat banyak. Dan itu kabar pasti terjadi. Berapa banyak? Berarti sangat banyak. Dan itu kabar pasti terjadi. Banyak dari kaum muslimin yang pahala puasanya tidak ada kecuali cuma haus dan lapar. Dan ini kabar berbentuk ancaman, berbentuk peringatan keras. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita kan puasa, masa cuma dapat lapar dan haus? Ya sudah, terima saja. Itu kabar dari Rasulullah SAW. Yang puasa tapi tidak bertakwa cuma dapat lapar dan haus. Dan kalau ingin tahu rahasianya kenapa cuma dapat lapar dan haus, perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, wasirru hadza, rahasia mengapa orang yang puasa cuma dapat pahala lapar haus meskipun dia puasa, karena dia tidak bertakwa. Mengapa demikian? Anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Minum halal kita tinggalkan demi puasa. Makan mubah kita tinggalkan demi puasa. Jima mubah kita tinggalkan demi puasa. Dan tadi siang saya baca perkataan, ini tiga ini, makan, minum, berjima, min a'zamin ni'am, termasuk nikmat paling besar. Kan saya sebutkan tadi saat khutbah, salah satu hikmah puasa ngajari kita untuk bersyukur. Dan tiga ini kita dapatkan saat sedang tidak berpuasa. Lalu saat puasa kita kerjakan, maka kita ketinggalan tiga ini. Akhirnya kita bersyukur. Oh, makan itu nikmat, minum itu nikmat, berjima itu nikmat. Kita tinggalkan demi puasa. Ini tidak sempurna sampai meninggalkan yang diharamkan. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'idha wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan yang halal, yang haram dikerjakan, yang mubah ditinggalkan, maka ini persis kedudukannya seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah. Ada perkataan indah menarik dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, bahwa keringatmu saat kamu pergi ke masjid mengerjakan salat zuhur dan asar ini lebih utama dibandingkan tangisanmu saat salat tarawih. Siapa yang mengerjakan terlalu perhatian kepada salat tarawih tetapi melalaikan salat wajib, tidak bermanfaat. Nah, itu persis dengan puasa yang tidak bertakwa. Maka puasa kita harus naik levelnya, bukan hanya sekedar menahan makan minum. Itu serendah-rendahnya puasa. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, qala ba'du salaf ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa paling rendah cuma puasa yang meninggalkan makan dan minum. Tetapi maksiat jalan terus, dusta jalan terus, memanipulasi, mengoplos, memasukkan, memarkup, jalan terus, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebodohan, adu domba, riba, jalan terus. Ini tidak manfaat puasanya. Kemudian mengerjakan perbuatan-perbuatan melalaikan, jalan terus, enggak manfaat puasanya. Mendengarkan musik, tidur seharianan, menonton televisi, melihat yang haram, mendengarkan yang haram, enggak manfaat puasanya. Mengerjakan yang rafath,
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ar-rafath al-kalamul fahish wa yutlaqu 'ala al-jima' aw 'ala muqaddimatihi aw 'ala dzikrihi minan nisa. Rafath adalah ucapan kotor, porno, dan juga semua yang menuju kepada jimak, hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang, atau semua yang berkaitan dengan muqaddimah jimak, atau semua yang berkaitan dengan penyebutan syahwat lelaki kepada perempuan. Maka puasa-puasa harus jauhi. Dan kita di zaman yang sangat banyak hal itu yang ditonton di media sosial. Bahkan konten itu dijadikan sebagai pencari duit. Hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi. Hubungan suami istri, malam Jumat, pakai baju haram, itu kan yang terlihat di media sosial. Meskipun tidak diperlihatkan hubungannya, tidak film porno secara vulgar, enggak, tetapi semua yang menuju ke situ di zaman sekarang itu sudah menjadi sebagai konten nyari duit, yang nonton jutaan, padahal itu sangat terlarang. Di dalam hadis yang dikuatkan oleh sebagian ulama, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, la taf'alu, jangan engkau ceritakan hubungan di atas ranjang, fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiha wan nasu yanzurun. Orang yang menceritakan hubungan di atas ranjang atau semua yang berkaitan dengannya seperti laki-laki setan bertemu dengan perempuan setan di jalan, mereka bergaul dan orang-orang nonton. Lihat berapa banyak setan itu yang menyebarkan, dan itu saya melihat itu masuk ke dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah, itu fahisyah, kotor, keji. Dan sangat ironi, itu dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang sudah jenggotan, istrinya cadaran. Enggak, itu enggak lucu itu. Bukan konten yang benar, harus diingatkan. Dan itu yang terlihat. Dan puasa-puasa seorang melihat itu benar-benar turun derajat puasanya. Hati-hati para ikhwan dengan media sosialmu di dalam bulan Ramadan, hanya akan menurunkan keberkahan puasa Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk kiat menggapai pahala atau keberkahan Ramadan adalah seseorang harus mengetahui betul amalan inti bulan Ramadan. Apa amalan inti bulan Ramadan? Karena amalan banyak. Apa amalan inti dalam bulan Ramadan? Dan kemudian diamalkan amalan tersebut. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ini menarik. Menariknya gini, saya disclaimer dulu. Orang puasa itu semua amalnya sama, nggak ada bedanya. Pahalanya berarti sama. Apa amalannya? Yaitu menahan makan, minum, berjima, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Itu puasa. Satu dunia ini amalan orang Islam saat puasa itu sama, tidak ada bedanya. Berarti pahalanya sama. Inilah yang kemudian kecerdasan para sahabat timbul. Ya Rasulullah, ayyus sa'imina a'wamu ajran. Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa mana yang paling besar pahalanya? Dan ini gaya hidup para sahabat. Mereka senantiasa selalu mencari yang afdal, lebih besar, lebih dicintai, lebih agung, lebih afdal. Itu gaya hidup para sahabat. Dan semestinya gaya hidup itu kita
masukkan ke dalam kebiasaan diri kita. Kita ini di dunia saja ingin yang paling afdal. Ya, rumah harus yang mega, mewah, yang paling afdal. Motor mau yang hanyar, bini ada mau yang second, harus perawan. Mau yang afdal. Itu urusan dunia yang kalau kita mati tidak bawa, kita tidak bawa. Bagaimana urusan akhirat yang kalau kita mati kita akan rasakan itu selama kita menunggu hari kiamat di alam barzakh dan selama kita berhadapan dengan Allah kelak di hari kiamat. Maka harus yang paling afdal. Banyak sekali perkataan para sahabat, ayyul a'mali a'zamu ajran, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ayyus sa'imina a'zamu ajran. Puasa mana orang yang paling besar pahalanya? Nah, ini gaya hidup para sahabat. Berkurban juga gitu. Kurban mana yang paling besar? Ya. Makanya lihat Rasulullah SAW kalau lagi berkurban, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini azimaini saninain. Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 domba kibas jantan besar bertanduk, kemudian warnanya hitam putih, besar gemuk. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, maka pahalanya sangat besar. Biar aja sidin di situ. Memang kekanakan mun menjenggot berdiri di sini lain hal. Kanakan lari gitu. Itu dunianya kekanakan. Mun kekanakannya anak-anaknya diam, garing itu berarti. Ya. Kalau yang jenggotan buka-buka pas pengajian, nah itu lain hal. Ini biar aja. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Yang keempat yaitu kita harus tahu bahwasanya Ramadan ada amalan inti. Apa amalan intinya? Rasulullah SAW ketika ditanya tadi, ayyun nas ayyus sa'imin a'zamu ajran, disebut Imam Ahmad, pahala Ramadan, pahala puasa yang mana yang paling besar? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir pada Allah saat berpuasa. Dan zikir yang paling afdal dengan ijma' para ulama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya amalan paling utama dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran. Dan menghatamkan Al-Quran sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Mau pian pakai tadabbur, tidak pakai tadabbur. Mau paham artinya, tidak paham artinya. Sangat dianjurkan menghatamkan Al-Quran. Makanya saya sering menyinggung, bukan merendahkan, bukan meremehkan, tapi menyinggung, ingin motivasi. Orang paling sedih dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Kenapa? Akhirnya dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan salah satu termasuk kerendahan seorang muslim saat bulan Ramadan, dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Bulan syahrul tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Hatamkan. Yang mendengar saya sekarang ini dan termasuk dari apa yang saya sebutkan, maka niat dari mulai malam ini cari guru privat sampai lancar baca Quran, lancar, benar-benar lancar. Kada lagi mencari hurufnya, cari enggak, lancar. Kalau ingin imajinasi lancar itu batasan standarnya seperti apa? Seperti Imam Sudes di Mekah, nah itu lancar kok. Itu lancar kok. Yang 1 juz setengah jam, setengah juz 15 menit, itu lancar. Yang belum itu silahkan panggil guru privat. Tekad tahun depan Sya'ban sudah lancar, masuk Ramadan
kalau masih hidup. Ya, mau hatam Ramadan. Dan itu pernah kejadian. Saya pernah punya kawan, dia mengatakan, "Ustaz, saya bisa baca Quran tapi nggak lancar. Saya nggak pernah hatam Quran di dalam bulan Ramadan. Saya ingin hatam Quran." Maka saya bilang, kalau sabar silahkan datang setiap maghrib. Waktu itu saya masih di Arab Saudi kerja. Silahkan datang ke kantor. Akhirnya dia datang setiap maghrib sampai lancar. Habis itu hilang orangnya. Habis itu tidak berapa lama Ramadan beliau nelfon, "Alhamdulillah Ustaz, ini sudah hataman yang kedua." Lancarkan baca Quran. Karena dia amalan paling utama di dalam bulan Ramadan. Harus tahu amalan inti dalam bulan Ramadan. Amalan inti yang kedua adalah bersedekah. Bersedekah, baik itu membukakan puasa, baik itu memberi makan. Seperti ini, habis taraweh, ya ada nasi goreng sebungkus-bungkus, ya, bersedekah, memperbanyak sedekah. Bahkan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan, lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Kemudian beliau memisalkan agar lebih mudah dipahami, beliau misalkan bagaimana dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan mengerjakan kebaikan daripada angin yang berhembus. Apa maknanya? Angin tidak pernah berhenti berhembusnya. Begitulah dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Bukan cuma hari Jumat sedekahnya, terus setiap hari. Angin apabila dia berhembus, dia akan membawa awan, menghitam awan tersebut, menurunkan hujan, lalu menumbuhkan tumbuhan, bermanfaat bagi orang banyak. Itu syarah yang kedua, penjelasan yang kedua, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh orang banyak. Semakin banyak, semakin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para ikhwah, subhanallah, Allah itu maha adil. Yang tadi mungkin sedih, Ustaz saya nggak bisa baca Quran, tapi ada harta. Dari sini kita bisa beramal. Allah itu maha luas rezeki, maha luas rahmatnya. Yang tidak bisa baca Quran, bisa dia dari hartanya beramal ibadah dengan hartanya, membukakan puasa orang lain, memberi makan kepada orang lain yang sangat memerlukan. Bahkan terkenal di antara para ulama salaf, sebelum masuk bulan Ramadan, mereka senantiasa bersedekah agar tidak ada kaum muslimin di dalam bulan Ramadan yang meminta-minta, yang ada hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, termasuk kiat menggapai keberkahan di dalam bulan Ramadan adalah, yaitu seseorang harus mengetahui yang dicintai oleh Allah dibandingkan yang dicintai oleh dirinya dalam beramal ibadah. Saya beri contoh agar dipahami maksudnya. Di antara azan dan iqamah yang disyariatkan dan sangat dianjurkan berdoa dibandingkan baca Quran. Maka lebih dahulukan berdoa dibandingkan baca Quran. Ustaz, saya ngejar sedikit lagi nih, Ustaz. Enggak, tutup. Contoh yang lain. Ini kisah di luar Ramadan tetapi berkaitan dengan ini. Lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dibandingkan yang dihawa nafsui oleh diri kita sendiri. Karena ibadah itu sebagaimana harta, dia disukai oleh manusia. Tetapi akhirnya karena terlalu suka dengan ibadah, dia kadang-kadang berlebihan di luar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan,
Sa'id bin Musayyib rahimahullah, imam tabi'in. Beliau melihat ada orang setelah azan subuh salat 2 rakaat, salam. Kemudian salat lagi 2 rakaat, salam. Kemudian salat lagi 2 rakaat, salam. Salat lagi 2 rakaat, salam. Lalu beliau melarang. Lalu orang ini membantah, "Ayu'adzibunillahu 'ala shalah?" Apakah Allah menyiksaku karena aku salat? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, "La, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah." Tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu salat, tapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mulai kita sahur sampai nanti sahur kembali, usahakan ibadahnya sesuai dengan sunnah. Sahurnya diakhirkan, sahurnya dengan kurma tamar. Ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma kering. Kemudian di saat sahur beristighfar, ya. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di saat sahur. Artinya apa? Kerjakan puasa dan Ramadannya benar-benar sesuai yang disukai oleh Allah, tidak yang disukai oleh kita, tetapi yang disukai oleh Allah. Saat siang-siang Ramadannya banyak baca Quran, banyak doa, karena itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adzan dan iqamah berdoa, bukan membaca Quran. Meskipun baca Quran boleh, lebih menyegerakan berbuka puasa, tidak mengakhirkannya. Berbuka dengan rutab dibandingkan dengan tamar, meskipun hadisnya dilemahkan, tetapi para ulama mengamalkannya. Dan ketika para ulama mengamalkan, itu ada nilai bahwasanya di tengah mereka bahwa itu adalah teramalkan, meskipun secara sanad hadis mungkin dia lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tarawih, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya. Dan terus seperti itu. Mengerjakan yang disukai oleh Allah sebelum yang disukai oleh diri kita sendiri. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi dengan ringkas kiat menggapai berkah Ramadan. Yang pertama apa tadi? Meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang kedua, meyakini Ramadan cuma 1 bulan, 29 atau 30 hari. Maknanya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada waktu untuk leha-leha dalam bulan Ramadan. Syahrul jibt wal ijtihad. Bulan semangat dan beristihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ada pesan sedikit pada saya. Kemarin nonton ada orang, Masya Allah, luar biasa amal ibadahnya. Beramal memberikan santunan kepada anak yatim sekian ribu ton gitu, kepada 6.000 anak yatim setiap pekannya atau setiap bulannya, begitulah. Yakini baik-baik. Terutama nih anak-anaknya yang nyantri nuntut ilmu agama, yakini baik-baik. Bersedekah dengan ilmu bagaimanapun lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan harta seberapapun. Mengapa? Karena orang yang berharta tidak bisa memanage hartanya kecuali dengan ilmu agama. Bersedekah dengan ilmu lebih besar pahalanya. Akhlak yang mulia. Orang bisa menggapai pahala orang yang puasa di siang hari, sholat di malam hari dengan akhlak yang mulia. Ini kalah amalannya dengan orang yang berilmu agama. Karena si fulan tidak bisa berakhlak mulia kecuali dengan ilmu agama.
Maka jangan pernah bosan untuk menjadi penimba ilmu agama dan sibuk berkecimpung di dalam dunia ilmu agama, karena dia adalah amalan yang paling utama. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan yang berdakwah menyampaikan ilmu agama. Ini amalan yang kedua, yaitu apa tadi? Perhatikan waktu sebaik-baiknya. Kiat yang ketiga apa? Fikih beribadah. Salah satu jenis fikih beribadah adalah mengetahui amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Amalan yang keempat apa? Beribadah harus sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah, bukan yang disukai oleh diri sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah doa. Karena semua yang kita bicarakan tadi tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini rahasia penghambaan diri kepada Allah. Sirrul ubudiyah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia penghambaan diri kepada Allah adalah ketika seseorang beribadah hanya kepada Allah, dan ibadah ini tidak bisa dikerjakan kecuali minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, diberikan kemudahan untuk mengisi Ramadan dengan beribadah, dengan giat mengerjakan ibadah dan seterusnya. Saya lupa tadi, termasuk daripada fikih lebih menyukai yang disukai oleh Allah dibandingkan yang disukai oleh diri sendiri. Contohnya, lebih memperhatikan sholat sebelum puasa. Nggak manfaat, Pak. Tidak mendirikan sholat meskipun puasanya 30 hari. Sholat bablas subuhnya, sholat tidak di masjid, sholat diakhirkan, sholatnya orang munafik, gak manfaat. Puasanya meskipun lapar selapar-laparnya, haus-hausnya, tidak manfaat kalau seandainya tidak memperhatikan ibadah lebih agung daripada puasa, yaitu sholat. Nah, ini 5 poin, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua hadiah. Ini sama ini. Bukan. Ini hadiah juga. Bukan. Oh, ya. Taib, mushaf. Siapa yang sudah khatam? 1, 2. Khatam hari keberapa? Pian? Hari kelima. Tafadhal. Jazakallah khair. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Ingat, puncak apa? Keberkahan Ramadan ada pada akhirnya, 10 hari terakhir. Panduan lengkap puasa Ramadan. Ini punya Ustaz Abu Abdullah Syahrul Fatwa dan Yusuf Mukhtar As-Sidawi. Baik, pertanyaan saya, apa fikih ibadah yang saya sebutkan di dalam kajian tadi? Salah satunya. Nah, baca Quran itu amalannya, fikihnya apa? Nah, puasa dengan tujuan untuk bertakwa. Baik, ini betul. Puasa tidak bermanfaat kecuali dengan takwa. Satu lagi, pertanyaan yang sama. Apa fikih yang saya sebutkan dalam kajian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya beri clue ya.
Orang puasa yang paling besar pahalanya. Fikihnya apa berarti? Nah, enggak. Nah, mengutamakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Tapi dengan clue tadi bukan itu yang saya maksud. Sudah betul jawabannya. Dapat. Nah, jawabannya apa? Sama jawabannya. Mengerjakan amalan-amalan inti Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak zikir. Zikir yang paling utama adalah baca Quran yang Bapak sebutkan tadi. Dan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan banyak. Baca Quran. Yang paling utama ya, yang paling utama sholat, puasa, baca Quran, kemudian bersedekah, kemudian tarawih, kemudian umroh, kemudian doa, kemudian zikir, kemudian i'tikaf. 9 amalan inti dalam bulan Ramadan. Saya tidak menjelaskan karena tidak cukup waktunya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga saya bisa kembali berkunjung ke Masjid Al-Um Tabalong ini dalam waktu-waktu yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.